Teman-teman, sekarang kita buatkan video kedua atau video lanjutan di modul pengembangan perangkat pembelajaran ini. Eh, Video pertama tadi kita sudah buatkan video tentang tugas mandiri. Ini kita lanjutkan. Perintahnya hampir sama ya, hampir sama. Pertama kali yang kita lakukan adalah kita membuka LMS. Setelah itu kita klik tugas refleksi ya, tugas refleksi. Yang diminta di sini adalah ada 4 ya, ada 4 perintah. Pertama, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. 2, lakukan analisis implementasi dan penerapan materi tersebut. 3, tuliskan pengalaman praktis. 4, uraikan tantangan yang hadapi dan hikmah. 5, buatkan rencana aksinya. Nah, kita buatkan dulu perintahnya yang detail di Word ya. Nah, ini kita copy. Kita copy ke Word dulu. Nah, kita copy. Ini di sini ya, sudah kita kopikan ya yang tadi. Ini dia. Kita kasih warna biar tahu perbedaannya. Nah, ini warna merah ya. Warna merah. Selanjutnya, ini masih melanjutkan perintah tugas yang pertama ya, itu kan ya. Karena eh, file tugas yang pertama masih ada disimpan oleh ChatGPT, jadi kita tinggal melanjutkan. Selanjutnya, sekarang tugas kedua. Ini dia tugas keduanya. Di bawahnya kita tambahkan. Sekarang saya memilih file topik 8. Topik 8 saya pilih topik nomor 5 tentang apa ya? Kita lihat tentang topik nomor 5. Topik nomor 5 itu tentang ya, pengembangan asesmen pembelajaran. Kita copy ini. Nah, tentang nah, kita copy. Aduh, salah. Salah copy ya. Kopikan ya. Tentang pengembangan asesmen pembelajaran lebih ke materi asesmen awal. Nah, asesmen awal. Kerjakan sekarang maksimal 50 kata. Ini perintahnya ya. Ini perintahnya. Setelah selesai, kita kopas lagi ya. Kita kopas. Kita masukkan ke ChatGPT. Nah, GPT kopas di sini. Klik tanda panah. Bismillah. Ini dia. Ini sudah jadi. Deskripsi materinya, asesmen awal adalah proses penilaian dilakukan sebelum memulai pembelajaran, bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, serta profil belajar peserta didik. Asesmen ini menjadi langkah penting dalam kurikulum Merdeka karena dapat memetakan kondisi aktual siswa sehingga guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran yang tepat. Asesmen awal mencakup pengukuran readiness atau kesiapan, interest, minat, dan learning, profil, gaya belajar, serta dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tes tertulis, observasi, wawancara, atau diskusi kelompok. 2. Analisis implementasi materi. Dalam praktiknya, asesmen awal sangat efektif untuk menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah menguasai persyaratan pembelajaran, mana yang masih perlu bimbingan tambahan. Hasil asesmen digunakan untuk menyusun kelompok belajar fleksibel, menetapkan kebutuhan remedial atau pengayaan, serta menyusun aktivitas belajar yang sesuai dengan profil siswa. Implementasi asesmen awal yang tepat mampu menjembatani ketimpangan pemahaman siswa dan membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih adil dan menyeluruh. 3. Pengalaman praktis. Dalam praktik mengajar di SD, saya pernah memulai pembelajaran tanpa asesmen awal. Hasilnya, banyak siswa tampak kebingungan dan tidak dapat mengikuti pelajaran karena mereka belum memahami konsep dasar dari kelas sebelumnya. Namun, ketika saya mencoba menggunakan asesmen awal,
Asesmen awal sederhana berupa pertanyaan tertulis dan diskusi singkat di awal semester, saya bisa lebih memahami kondisi masing-masing siswa. Saya bahkan menemukan beberapa siswa yang sangat cepat tanggap dan dapat dijadikan tutor sebaya. Pengalaman ini sangat mendukung pentingnya penerapan asesmen awal. Nah, empat, tantangan dan hikmah. Tantangan utama dalam asesmen awal adalah keterbatasan waktu dan kesiapan siswa. Kesiapan siswa tidak secara mendalam. Selain itu, keberagaman siswa dalam kelas membutuhkan waktu lebih dalam menyesuaikan strategi pembelajaran. Namun, dari tantangan ini saya belajar bahwa pembelajaran yang baik membutuhkan perencanaan matang dari tahap paling awal. Hikmahnya, asesmen awal menjadi alat bantu yang sangat strategis dalam menyusun pembelajaran yang inklusif dan bermakna. 5. Rencana aksi. Ya, sebagai guru PHI, saya akan menjadikan asesmen awal sebagai bagian rutin dalam setiap awal pembelajaran, terutama pada awal semester atau sebelum masuk tema baru. Saya akan menyusun instrumen sederhana yang mengukur pengetahuan awal, minat, dan gaya belajar siswa. Hasil asesmen akan saya gunakan untuk membagi siswa dalam kelompok belajar yang dinamis, merancang media pembelajaran yang tepat, dan menyesuaikan metode mengajar agar lebih efektif dan menyenangkan. Saya juga akan mendokumentasikan hasil asesmen sebagai data perkembangan siswa secara berkelanjutan. Nah, ini hasil ini kita kopas ya. Kita kopas ke Word. Kita kopas ke Word ya. Ada tugas refleksi. Refleksi P3 Rahmudin. Oke. Kita buka. Kopas di sini. Jangan lupa nama ya. Nama Rahmudin. Rahmudin asesmen awal. Wow. Kita tarik ke atas jadi satu lembar saja. Cukup. Oke, bisa. Kita kasih nama lagi. Rahmudin. Oke, sudah jadi. Dan ini kita jadikan PDF. Seperti ini. Save as. Ini kita ganti dokumennya jadi PDF. Save. Jadi. Sudah jadi, kita lihat. Nah, tugas refleksi sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita tinggal upload ya. Kita tinggal upload. Bismillah. Mana dia? Kita cari tadi. Ini dari PPG tugas refleksi sudah jadi, kita upload, kirim. Nah, seperti itu. Sudah selesai tugas mandiri dan tugas refleksi. Terakhir ada tugas akhir ya, tugas akhir nih. Akhir. Ya, selamat